Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak dan Tigo, menggali dari kata Pusako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sanak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk Sanak dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar Sanak selalu mendapatkan tulisan saya dengan berkesinambungan. Terima kasih. Diulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak dan Tigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Daerah Lareh nan Panjang. Katop Sako Lareh nan Panjang yang dipaci arek yang diganggam tagu, junjungannya tampuk tangkai lareh nan panjang, tampuknya Warmadewa Datuk Bandaro Kayu, berkedudukan di Pariangan, tangkainya Indra Sudah Datuk Maharaju Basa, berkedudukan di Padang Panjang. Katop sakonya yaitu ambun satitik dari langit, bijo samiang dari bumi, tagantuang di pucuk bulik, taun jam ka urek tunggang, di balun sa ujung kuku, di kakah saleba alam, bumi jo langit di kandungnya, satitik jadikan lawi, sakapah jadikan gunung, alam takombang jadikan guru. Yaitu dengan berprinsip alam yang luas ini untuk masyarakat. Daerah Lareh nan Panjang terdiri 8 koto, 4 koto di atas dan 4 koto di bawah. 4 koto di atas yaitu 1. Pariangan, 2. Padang Panjang, 3. Gugut, 4. Sikaladi. 4 daerah inilah yang pertama sekali masuk dalam Lareh nan Panjang. Kemudian ditambah dengan 4 koto di bawah, yaitu 4 koto di bawah. 1. Sialahan, 2. Koto Tuo, 3. Batu Basah, 4. Koto Baru atau dalam kurung Simabur. Kedelapan daerah itu pada masa Raju Dua Selo dan tampuk tangkai Lareh nan Panjang belum menjadi koto. Satu daerah mulai dari taratak sampai menjadi sebuah koto sudah ada peraturan dan syarat-syaratnya, seperti tertuang dalam bunyi Kata Pusako. Dari Manaruko menjadi taratak, dari taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi negari. Generasi berikutnya meneruskan Manaruko daerah-daerah Lareh nan Panjang itu bertahap dengan cara bolahan dari daerah-daerah yang sudah ada para datuknya sampai kepada daerah Bukit Tumasu Becangganai, walaupun daerah-daerah itu belum ditaruko tapi sudah direncanakan masuk ke dalam wilayah Lareh nan Panjang. Kemudian Lareh nan Panjang selanjutnya, dari generasi ke generasi dibuka rimba di rambah hutan, ditaruko sawah jopara, ditaruko taratak, dibuat dangam tempat tinggal, dibangun koto Jonagari. Daerah-daerah itu adalah 7 koto di hilir, yaitu 1.
Galo Gandang. 2. Padang Luar. 3. Turawan. Keempat, Balimbiang. Kelima, Kinawai. Keenam, Sawah Kore. Ketujuh, Bukit Tumasu Bejangganai. Kemudian, karena penduduk sudah mulai merata perkembangannya, hutan belantara dan rimba raya sudah dibuka. Sudah ditaruko Tarata dan Dusun, Koto dan Nagari. Sudah ditaruko sawah dengan parak. Lare nan panjang ditambah dengan daerah-daerah ini, yaitu 1. Singkarak. 2. Sanyang Bakar. 3. Paninggahan Muaro Pingai. Keempat, Kacang. Kelima, Tikala. Keenam, Aripan. Ketujuh, Tanjung Alai. Kedelapan, Tanjung Boli. 9. Suli Aie. Ke-10, Koto Saning. Ke-11, Sumani. Ke-12, Bukit Kandung. Ke-13, Nilam Payung Sakaki. 14, Sirukan. 15, Supayang. 16, Koto Anau. 17, Bukit Sile. Ke-18, Panyangkalan. Ke-19, Aye Tumbuk. 20, Alahan Panjang. Ke-21, Sungai Nanam. Ke-22, Salimpat. 23, Air Dingin. 24, Sori Alam Tigo. 25, Talang Babungo. Ke-26, Tanjung Lolo. Ke-27, Surian. 28, Pasir Tolang. Ke-29, Muaro Labu. Ke-30, Koto Baru. 31, Tanjung Godang. Ke-32, Lubuk Malako. Ke-33, Bidar Alam. Ke-34, Abai Sangi. Ke-35, Sungai Kuning. 36, Alam Surambi Sungai Pagu. Untuk meneruko semua daerah-daerah itu serta menegakkan dan menanam para datuknya berikut dengan sukunya, mulai dari datuk yang pertama dalam setiap daerah maupun menambah para datuknya menjadi datuk Tunku dan Tigo Sajarangan. Kemudian menjadi datuk Nan Ompet Jini yang pertama di dalam orang sekaum sesukunya adalah melalui bolahan dari daerah-daerah yang sudah ditegakkan dan ditanam para datuknya, dan ada juga dari para penduduk asli dengan cara 1. Melalui Kamanakan nan didaguet nan batali dara. Kedua, melalui Kamanakan nan didado nan batali adat. Ketiga, Kamanakan nan dipusek nan batali akabudi. Keempat, Kamanakan nan dilutui dan batali ame. Begitu juga cara menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuknya juga sudah ada peraturan adat. Waktunya sangat lama sekali. Itulah mengenai daerah Lare nan Panjang. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.